Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Famawati dengan nomor induk mahasiswa 2086206036. Di sini saya akan mempresentasikan yang bertema pentingnya pemberian motivasi terhadap siswa sekolah dasar sebagai upaya mewujudkan tujuan belajar. Baiklah, di sini ada definisi dan jenis-jenis motivasi. Yang pertama, definisi motivasi. Motivasi berarti bergerak atau to move. Motivasi menurut Walgito, jadi motivasi berarti sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Di sini juga ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tanpa perlu rangsangan dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah keinginan untuk mencapai sesuatu didorong karena ingin mendapatkan penghargaan eksternal atau menghindari hukuman eksternal. Selanjutnya, ada tujuan dan pentingnya motivasi. Yang pertama, motivasi mempunyai tujuan yang penting dalam belajar. Ada 3 tujuan motivasi, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat, 2. Menuntun arah perbuatan, 3. Menyeleksi perbuatan. Dan yang kedua, motivasi diperlukan dalam menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Ada 3 fungsi motivasi, yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan, yang kedua motivasi sebagai penggerak perbuatan, yang ketiga motivasi sebagai pengarah perbuatan. Ada 8 cara meningkatkan motivasi. Yang pertama, memberi angka, yang kedua hadiah, yang ketiga kompetisi, yang keempat involvement, yang kelima memberi ulangan, yang keenam mengetahui hasil, yang ketujuh pujian, yang kedelapan hukuman. Dan yang selanjutnya, pemberian reward sebagai motivasi belajar siswa sekolah dasar. Motivasi yang dilakukan guru sekolah dasar dan dampak atau hasilnya. 1. Jenis motivasi yang diberikan guru sekolah dasar atau MI. A. Memberikan semangat agar siswa selalu belajar. B. Memberikan nasihat untuk selalu menjaga kesehatan. C. Memberikan perhatian kepada anak-anak. Dan yang kedua, alasan atau tujuan memberikan motivasi tersebut. A. Supaya anak mau belajar. B. Mengasah keterampilan dan kemampuan yang dimiliki setiap siswa. C. Supaya siswa merasa diberikan perhatian dari guru. Yang ketiga, dampak atau hasil dari motivasi yang dilakukan guru. A. Membangkitkan. B. Menggerakkan atau membangkitkan potensi. C. Siswa lebih bersemangat untuk berkompetisi dalam meraih cita-cita dan harapan dari orang tua. Dan yang selanjutnya, motivasi yang dilakukan orang tua dan dampak hasilnya. 1. Jenis motivasi yang diberikan, yaitu mengingatkan ketika waktu belajar, membimbing ketika belajar, menyiapkan makanan favorit atau kesukaan anak agar semangat ketika belajar. Yang kedua, alasan atau tujuan, yaitu menanamkan rasa cinta, senang dalam belajar kepada anak, dan anak lebih semangat ketika mendapatkan perhatian lebih dari kami orang tua, seperti dibuatkan makanan kesukaan ketika hendak belajar. Dan yang selanjutnya, mengajarkan kepada anak untuk membagi waktu antara bermain, istirahat, beribadah. Dan yang ketiga, dampak atau hasil. Anak menjadi lebih disiplin serta anak lebih bersemangat dalam bersekolah maupun belajar di rumah. Anak akan merasa diperhatikan oleh orang tua. Anak merasa ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa ia dapat membanggakan mereka. Dan yang terakhir, ada motivasi yang diterima dan respon siswa sekolah dasar. Yang pertama, jenis bentuk motivasi yang dialami anak, yaitu diberikan nasihat untuk selalu menjaga kesehatan, membantu orang tua mengenai perilaku dan sikap kesehariannya yang baik dan buruk pada anak, melakukan variasi kegiatan pembelajaran, dan menciptakan suasana yang kompetitif.
Dan yang kedua, respon atau tanggapan anak terhadap motivasi. Dengan motivasi yang telah diberikan, anak-anak menjadi lebih penurut dan pendengar nasihat orang tua. Di sini ada jenis atau macam motivasi yang diinginkan anak, yaitu diberikan nasihat untuk selalu menjaga kesehatan, diingatkan ketika waktu belajar, mendapatkan bimbing ketika belajar secara pelan-pelan, agar siswa tidak merasa tegang ketika pembelajaran. Dan yang terakhir, upaya anak untuk motivasi intrinsik, yaitu anak mempunyai hasrat atau rasa penasaran dalam diri mengenai hal-hal yang belum diketahui, sehingga ia akan terus belajar. Memiliki minat dengan belajar dan beraktivitas yang mempunyai tujuan bermakna. Anak-anak merasa berguna dan dibutuhkan oleh orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.